Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, khususnya anak-anak SDN 019 Sematang Tinggi yang kelas 6. Kali ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Jadi seperti biasa anak-anakku sekalian, nanti perhatikan video pembelajaran ini agar supaya kalian bisa memahami materi dengan baik dan bisa mengerjakan tugas juga dengan baik. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, ini materi tentang ASEAN. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nation. Association of Southeast Asia Nation. ASEAN. Nah, di sini ada dua materi yang ingin Pak sampaikan, nanti tentang sejarahnya dan keadaan geografis negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang tentang sejarahnya dulu. Sejarah ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN, waktu berdirinya ASEAN yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatangannya Deklarasi Bangkok ya. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 ditandatangani Piagam ASEAN namanya. Pendirinya yang pertama kali bergabung dalam anggota ASEAN, yaitu pendirinya ini pemrakarsa berdirinya ASEAN itu ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, ini yang pertama kali memprakarsai berdirinya ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sekarang kita pelajari tujuan dibentuknya ASEAN. Apa sebenarnya tujuan dari ASEAN itu sendiri? ASEAN organisasi yang bertujuan menciptakan perdamaian, keamanan, serta kerjasama ekonomi yang membangun antar negara anggotanya. Didirikan kala Perang Vietnam dan kejatuhan Vietnam, Laos, dan Kamboja pada rezim komunis. Nah, ini tujuan dibentuknya ASEAN ya. Terus kemudian kita masuk ke keadaan geografis anggota ASEAN. Nah, di sini ada peta kawasan Asia Tenggara ya. Peta kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini juga ada bendera-benderanya. Nanti kalau kita klik di sini maka akan muncul keadaan geografisnya dari negara kita dulu. Jadi sampai sekarang negara anggota ASEAN itu ada 10 negara ya. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina ya, Vietnam, Singapura, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Kita ambil dari keadaan geografis di Indonesia dulu ya, negara kita dulu. Kita klik, nah ini keadaan ini Indonesia. Keadaan geografisnya yaitu Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Ini keadaan geografis dari Indonesia. Sekarang sosial budayanya. Dalam berinteraksi sosial, masyarakat Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Namun bahasa resmi masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang dinamis. Indonesia memiliki kesenian-kesenian yang beragam. Jenis kesenian Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi, seperti seni musik, seni tari, seni busana, seni bela diri, dan masih banyak lagi. Contohnya, seni tari dari daerah Jawa dan Bali terkenal dengan pengaruh dari aspek-aspek kebudayaan dan mitologi Hindu. Nah, ini keadaan geografis dan sosial budaya Indonesia.
Kita lanjutkan ke negara yang terkecil di Asia Tenggara, yaitu Singapura. Ini benderanya ya. Nah, ini Singapura. Keadaan geografisnya, luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Kemudian keadaan sosial budayanya, Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Nah, ini adalah keadaan geografis dari Singapura dan keadaan sosial budaya di Singapura. Selanjutnya ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Di Malaysia ya. Ini wilayahnya terbagi dua kalau Malaysia. Ada di Semenanjung Malaka, ada juga di bagian utara Pulau Kalimantan. Nah, kita klik dulu Malaysia. Keadaan geografisnya, Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Jadi terdiri dari dua kawasan tadi itu, kawasan Barat dan kawasan Timur ya. Terus kemudian keadaan sosial budayanya, Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, ini keadaan sosial budaya dari negara Malaysia. Kita mengarah ke Malaysia juga, ini utaranya Malaysia yang diupdate oleh Malaysia ini yaitu negara Brunei Darussalam. Kesultanan ya. Brunei Darussalam. Keadaan geografisnya, Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah yaitu wilayah Barat dan Timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah Barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Sekarang keadaan sosial budayanya. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, ini sosial budaya dari Kerajaan Brunei Darussalam atau negara Brunei Darussalam. Kita lanjut ke negara kepulauan yang sama dengan Indonesia, yaitu Filipina, ya. Filipina, keadaan geografisnya, Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Ini keadaan geografisnya. Keadaan sosial budayanya, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur.
Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinense. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, ini keadaan sosial budaya dari masyarakat Filipina, negara Filipina, ya. Setelah dari Filipina, kita ke sebelah baratnya Filipina, yaitu Vietnam. Nah, Vietnam ya. Kita klik dulu Vietnam. Keadaan geografisnya kita klik. Nah, secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Ini adalah keadaan geografis Vietnam. Sekarang keadaan sosial budaya Vietnam. Vietnam dikenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dengklek atau kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dengklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen ya. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Ini keadaan sosial budaya Vietnam. Kemudian kita ke arah baratnya lagi. Ini ya, negara Kamboja. Keadaan geografis dari Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Keadaan geografis Kamboja. Kemudian banyak candi. Untuk keadaan sosial budayanya, banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Nah, ini adalah keadaan sosial budaya dari Kamboja. Selanjutnya sebelah baratnya lagi Thailand ya. Masuk ke Thailand. Keadaan geografisnya, Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Itu keadaan geografisnya. Kemudian keadaan sosial budayanya, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand,
Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Ini keadaan sosial budaya di Thailand. Selanjutnya kita masuk ke negara Myanmar. Myanmar ini ya. Myanmar, keadaan geografisnya, negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Kemudian keadaan sosial budayanya, Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Ini keadaan sosial budaya Myanmar ya. Terus kemudian Myanmar sudah, Thailand sudah, Kamboja sudah, Singapura sudah, Malaysia sudah, Vietnam sudah. Kita masuk ke Laos ya. Laos terakhir ini ya. Laos, keadaan geografisnya adalah Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Keadaan sosial budaya Laos, nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Upacara sakral Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nah, ini adalah keadaan sosial budaya dari negara Laos. Nah, ini sudah semua ya, sebenarnya Myanmar sudah, Thailand sudah, Laos sudah, Filipina sudah, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Singapura juga sudah, Brunei sudah. Jadi langsung kita kembali ke menu awal. Materi sudah. Sekarang kita coba untuk latihan soal. Ada beberapa soal di sini yang Pak sediakan ya. Yang soal yang pertama, pada tanggal berapakah ASEAN didirikan? Pada tanggal berapa ASEAN didirikan? Nah, tanggal berapa kira-kira? Pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Karena pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan kita, tanggal 28 adalah Sumpah Pemuda. Jadi ini ya. Terus kemudian ada berapa negara yang mendirikan ASEAN? Kalau sekarang 10 negara, kalau pendirinya cuma 5 negara. Kita klik yang 5 negara. Selanjutnya, apa yang ditandatangani ketika ASEAN didirikan? Deklarasi Bangkok, Piagam ASEAN, atau Piagam Jakarta? Yang tadi dijelaskan adalah Deklarasi Bangkok. Kemudian kuis yang keempat, Malaysia. Yang pertama Myanmar, kedua, ketiga Filipina, keempat Indonesia, kelima Kamboja. Negara nomor berapakah yang menjadi pendiri ASEAN? Tadi ada 5 negara ya. Berarti Malaysia iya, Myanmar tidak, Filipina iya, Indonesia iya. Berarti 1, 3, 4. Nah, di sini ada 1 dan 4 masuk. 3 dan 5 bukan, 5 ini bukan ya. Berarti jawabannya adalah A, 1 dan 4. Berikutnya yang kelima, soal kelima, negara manakah yang tidak termasuk dalam anggota ASEAN? Timor Leste, Kamboja, dan Laos. Nah, tadi belum Pak Mu sampaikan juga ya, yang
Dari kawasan Asia Tenggara ada 2 negara yang belum masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu Timor Leste dan Papua Nugini. Jadi ini jawabannya adalah Timor Leste. Timor Leste itu adalah dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita klik Timor Leste. Kemudian yang keenam, manakah yang bukan tujuan dari dibentuknya ASEAN? Kerjasama ekonomi, keamanan, berperang. Yang bukan berarti berperang ya. Negara manakah yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing sehingga dijuluki tanah kebebasan? Brunei sudah pernah, Myanmar juga pernah, Thailand yang belum. Jawabannya Thailand. Selanjutnya, disebut apakah patung berkepala singa dan berbadan ikan ini yang ada di Singapura? Namanya Merlion. Negara manakah yang menggunakan bahasa Burma? 9 ya. Burma bahasanya adalah Myanmar. Nomor yang 10, daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Negara manakah yang memiliki karakteristik geografis di atas? Ini yang ciri-cirinya seperti ini adalah Vietnam. Orang Khmer berasal dari negara mana? Khmer itu berasal dari Kamboja. Negara manakah yang menjadi negara terkecil, yang paling terkecil di Asia Tenggara? Yang paling kecil adalah Singapura, karena wilayah Singapura ini kurang lebihnya seperti Jakarta luas. Negara apa yang ditemukan oleh Ai Lau? Ai Lau menemukan negara Laos. Negara manakah yang letaknya dikelilingi oleh Malaysia? Negara manakah yang letaknya dikelilingi oleh Malaysia? Yaitu Brunei Darussalam. Selanjutnya soal yang ke-15, apa persamaan karakteristik geografis antara Indonesia dan Filipina? Sama-sama berbentuk kepulauan ya, Filipina dan Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai. Selamat, kamu telah mempelajari materi dan menyelesaikan kuis dengan sangat baik. Tetap semangat belajar. Terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak sekalian. Selamat belajar, selamat bertugas. Mudah-mudahan apa yang Pak Mus sampaikan dari awal sampai akhir bisa menambah hasanah ilmu kalian, karena berkaitan juga dengan materi pembelajaran yang ada di buku sana. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.